Setelah berkemas, kami masuk ke jalur pendakian jam 11 malam. Yang saat itu, kami menggunakan lampu seadanya, yaitu lampu flash HP. Karena senter kami hanya 2, yang satu mati, yang satu redup karena baterai habis. Maaf ya, emang dari awal sudah dijelaskan, persiapan dan waktu yang terlalu memaksakan. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa Siluman yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki. Di video kali ini, kita akan menceritakan kisah pengalaman pendakian mistis ke Gunung Manglayang yang ada di daerah Jawa Barat. Di mana dalam pendakian ini, mereka mendaki bersama cewek yang sedang haid, sehingga mereka diganggu, dan cewek ini pun kesurupan. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Dimulai dari Mahameru, Lawu, Slamet, Prau, Manglayang, dan lainnya. Saya ingin menceritakan kisah di Manglayang yang benar-benar bikin saya kapok membawa wanita yang sedang haid. Dimulai dari awal perjalanan yang banyak hambatan hingga kesurupan di puncak. Awal cerita, kami berangkat 4 orang, 3 pria dan 1 wanita yang sedang haid. Awalnya dia tidak bicara. Dia bicara bahwa dia haid sewaktu di jalur pendakian. Dengan persiapan dan waktu yang mendadak, kami memaksakan pendakian. Karena emang teman-teman saya ingin mendaki, melihat saya yang pernah mendaki gunung-gunung lain sebelumnya. Kami memutuskan berkumpul sesudah maghrib. Dengan kebiasaannya, ngaret, kita berkumpul kurang lebih jam 7 malam. Setelah berkumpul, kami berdebat mengenai agenda akan lanjut atau cancel. Dengan berbagai macam perdebatan, akhirnya kita tetap berangkat. Berangkatlah kita menuju lokasi sewa alat outdoor untuk menyewa sebuah tenda. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju lokasi. Tidak lama, sekitar 1,5 kilo, motor kami malah mogok. Setelah dibongkar tetap saja tidak menyala. Kami berdebat kembali, dan perdebatannya masih sama, lanjut atau balik. Saya sudah menyarankan untuk balik, karena waktu dan kondisi kendaraan sudah tidak bisa memungkinkan. Alhasil kami lanjut dengan 1 motor mogok, dengan cara disetep. Karena waktu itu, kita berangkat dengan motor, karena lokasi tidak begitu jauh dari tempat tinggal kami. Kalau tidak salah, sekitar 45 menit bisa ditempuh bila normal. Kami melanjutkan perjalanan dengan menyetep motor yang mogok hingga ke lokasi. Walaupun nanjak mudun, ya tetap kami lanjutkan lah. Alhasil kami ke lokasi sekitar jam setengah 11 malam. Kami memutuskan untuk istirahat sebentar sebelum melakukan pendakian. Istirahatlah sambil berdebat kembali dengan hal yang sama, lanjut atau balik. Mereka tetap kekeh karena emang tanggung sudah di lokasi. Ya udah, kami memutuskan untuk tetap lanjut. Setelah berkemas, kami masuk ke jalur pendakian jam 11 malam. Yang saat itu, kami menggunakan lampu seadanya, yaitu lampu flash HP. Karena senter kami hanya 2, yang satu mati, yang satu redup karena baterai habis. Maaf ya, emang dari awal sudah dijelaskan, persiapan dan waktu yang terlalu memaksakan. Saya memutuskan untuk di belakang, perempuan di depan saya, dan sisanya di depan. Sewaktu perjalanan, saya sudah merasa ada yang gak beres. Kok jalur beda? Kenapa perkebunan, bukan jalur pendakian yang biasa? Saya kesini sudah 5 kali. Lalu saya memutuskan untuk berhenti dan mengecek jalur. Ternyata benar, kami salah jalur.
Saya menyarankan untuk terus melipir ke sebelah kiri, karena posisi kami ada di sebelah kanan jalur persis. Ketemulah jalur pendakiannya. Setelah kurang lebih 1 jam, teman perempuanku pun meminta berhenti untuk istirahat. "Brik, istirahat dulu." Barulah dia menceritakan. "Saya tuh lagi mens, jadi lemes, santai ya." Saya bingung harus berbuat apa. Kenapa nggak bilang dari awal? Pasti saya tidak akan melanjutkan pendakian ini. Ya udahlah, positif aja, pikirku saat itu. Setelah beberapa menit, kita melanjutkan perjalanan dengan hal-hal aneh dan suara-suara aneh yang saya dengar di belakang dan di samping, tapi saya tetap berpikir positif. Saya ingin menceritakan, tapi saya ingat etikanya. Bila ada hal aneh, jangan ceritakan di atas, ceritakanlah bila sudah di bawah. Jadi waktu itu saya tahan. Lalu sampailah kami di puncak sekitar jam 2 malam. Emang lokasinya bisa membangun tenda di puncak. Kami membangun tenda di sana. Di lokasi hanya 2 tenda, tenda kami dan orang lain. Setelah tenda kami terpasang, kami bergegas ke dalam. Karena memang waktu sudah larut dan kami kecapean. Apalagi wanita yang sedang haid. Have fun lah kami setelah di puncak, meminum kopi, makan mie dan lainnya. Karena keasikan bercanda, saya kelepasan. Mungkin ini sedikit sompral. Temanku ingin keluar tenda melihat cuaca, bagus atau tidak. Dan spontan, aku berbicara. "Awas ada hantu, ciluk, bah," ucapku. Dengan panik, temanku melompat dan memeluk semua teman-temanku. Karena emang dia penakut, jadi saya spontan dan semuanya tertawa. Tidak sadar, setelah kututup resleting tenda, tiba-tiba teman perumahanku senyum-senyum dengan tatapan kosong. Kami panik dan bingung, harus berbuat apa. Semua menyalahkan aku karena berbicara tadi. Aku pun bertanggung jawab, terus mengajak dia berkomunikasi. Tapi tetap tidak bisa. Dia malah ketawa-ketawa, menangis sambil mainin rambut. Tapi temanku memilih untuk tidur, dan aku hanya sendiri mengurus orang yang sedang kesurupan. Mimpi apa semalam? Aku mencoba membaca surat pendek yang kuhafal, dengan harapan bisa membantu. Hampir setengah jam, baru dia sadar dengan wajah bingung, dan dia berbicara. "Apa kamu lihat-lihat? Yang lain udah pada tidur." Aku belum ingin menceritakan bahwa dia kesurupan. Ya udahlah, aku suruh dia tidur aja. Setelah beberapa lama, mungkin dia sudah tidur, pikiranku saat itu. Dengan dia yang sedang head, mungkin mengundang mereka dengan bau anyir dan ucapan sombralku tadi, menjadikan ini pelajaran. Tidak lama kemudian, dia bangun lagi dan memelukku. Lalu menunjukku tepat di bagian pipi. "Anjrit, ini kenapa lagi?" ucapku waktu itu. "Kamu ninggalin aku sendirian di tengah hutan. Kamu tega," ucap teman perempuanku. "Lah, dari tadi aku di tenda ngurusin kamu ketawa ketiwi, nangis, ninggalin apaan?" Dia bingung, masih menyangka saya meninggalkannya di tengah hutan. Lalu teman-temanku pun terbangun. Dengan santainya, "Masih belum beres juga bro." Dengan nada agak keras, saya menyuruh mereka bangun dan bantu saya. Akhirnya mereka bangun, dan saya memutuskan untuk bermain sebuah game, agar suasana lebih nyaman dan tidak bengong lagi. Suasana pun sudah agak membaik dengan bermain game ini. Tak terasa, sunrise sudah muncul, dan kami siap-siap untuk keluar dan melakukan hal mainstream, yaitu foto-foto. Setelah semua kelar tenda, kami baru sadar tenda yang kami bangun berpindah posisi sekitar 5 meter. Padahal alat-alat masak waktu semalam tepat berada di depan tenda, dan ada lubang bekas kayu bakar di sampingnya. Tapi tenda kami tepat ada di belakangnya, sekitar 5 meter. Hal aneh apa lagi nih? Tapi suasana sudah agak mending, karena sudah sedikit terang. Jadi kami abaikan dengan lanjut berfoto-foto. Sekitar jam 8,
Singkat cerita, kami memutuskan untuk pulang. Kami siap-siap dan membongkar tenda. Sesudah itu, kami lanjutkan perjalanan pulang ke base camp. Di sini aman terkendali, dan teman perempuanku pun sudah bisa ceria kembali. Oh iya, lupa. Saya belum menceritakan dia siapa. Jadi teman perempuanku itu adalah mantan pacarku. Makanya selama perjalanan dia dekat dengan saya. Saya titip pesan, semua tempat pasti ada penunggunya, dan ada ceritanya masing-masing. Jaga etika dan attitude kalian. Yang sudah terjadi, jadikan sebuah pengalaman. Karena Allah memiliki caranya tersendiri untuk menegur seseorang. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis, menarik, seputar pendakian atau cerita yang lain, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di deskripsi. Dan juga, bagi kalian yang ingin tampil jadi narasumber langsung, kalian juga bisa menghubungi kami. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.